Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani, channel Wong Tani. Gimana kabar sahabat muda bertani? Semoga selalu sehat. Sehat orangnya, sehat pula tanamannya. Di video kali ini kita akan mengupas manfaat pupuk kalsium, khususnya bagi para petani bawang merah. Karena pupuk kalsium ini sering kita gunakan, khususnya untuk petani bawang merah, memperkuat daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Apalagi kalau kita tanam bawang merah di musim hujan. Apa manfaatnya, apa kelebihannya, dan apa fungsinya pupuk kalsium ini? Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung terus channel Pemuda Bertani agar channel ini bisa berkembang, memberikan manfaat khususnya dalam dunia pertanian dengan cara like, komen, share, dan jangan lupa di subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya agar nanti sahabat-sahabat muda bertani tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pemuda Bertani. Salam Pemuda Bertani, petani sukses, Indonesia maju. Dalam budidaya tanaman bawang merah dalam kelangsungan hidupnya memerlukan nutrisi atau makanan yang seimbang sesuai dengan kebutuhannya. Nutrisi atau makanan bagi tanaman yang disebut dengan unsur hara secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Ada 6 jenis unsur hara makro yang berperan dalam laju pertumbuhan tanaman, yaitu nitrogen atau biasa kita sebut dengan N, fosfor atau fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Keenam jenis unsur hara tersebut semestinya dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang cukup, tidak kekurangan juga tidak berlebihan. Jika tanaman kekurangan atau kelebihan unsur hara, akibatnya adalah pertumbuhan tanaman yang abnormal. Salah satu unsur hara makro yang berperan penting pada pertumbuhan dan ketahanan tanaman adalah kalsium atau Ca. Apalagi kalau kita tanam musim hujan, khususnya tanaman bawang merah, tanaman rentan terserang berbagai penyakit. Serangan penyakit bisa terjadi kapan saja, baik di musim kemarau maupun di musim hujan. Namun, kasus ini paling banyak terjadi pada musim hujan, khususnya buat tanaman bawang merah. Terutama penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Misalnya penyakit Anthranoxa, busuk batang, layu fusarium, layu bakteri. Nah, ini adalah momok yang menakutkan bagi para petani, khususnya petani bawang merah. Yang pertama, manfaat dari pupuk kalsium memperkuat daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit dengan pupuk kalsium. Unsur hara sebagaimana kita ketahui berfungsi sebagai sumber nutrisi dalam menunjang pertumbuhan tanaman. Selain itu, unsur hara juga berfungsi dalam meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Unsur hara yang dimaksud adalah unsur kalsium atau Ca. Unsur kalsium memiliki peran yang sangat penting bagi tanaman dalam pertumbuhan maupun kesehatan fisik tanaman tersebut. Kekurangan kalsium akan menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit. Untuk mencegah hal tersebut, tanaman wajib diberikan pupuk kalsium dengan kadar yang cukup atau tidak berlebihan. Jadi kita sesuaikan dengan dosis yang dibutuhkan oleh tanah atau tanaman kita. Pemberian pupuk kalsium dapat dilakukan pada saat pemberian pupuk dasar, pemupukan susulan maupun dilakukan dengan penyemprotan. Berikut ini cara pemberian pupuk kalsium pada tanaman. Kalau untuk tanaman bawang merah, biasanya kita berikan pupuk kalsium ini kita lakukan dengan cara sebagai pupuk dasar atau penaburan untuk menetralkan pH. Juga kita bisa berikan pupuk kalsium ini dengan melakukan penyemprotan, yaitu dengan kalsium cair. Yang pertama, lakukan pengecekan pH tanah. Apabila pH rendah di bawah angka 7, taburkan kapur pertanian atau pupuk dolomit sesuai kebutuhan. Yang kedua, gunakan pupuk yang mengandung kalsium sebagai pupuk dasar. Yang ketiga, lakukan pengecekan pH secara berkala. Taburkan kapur pertanian atau dolomit apabila dibutuhkan. Jika memang dibutuhkan dan dalam keadaan bedengan kita ini pH-nya ngedrop, biasanya ini faktor musim hujan yang terus-menerus dan irigasi tidak bagus, pH tanaman kita akan ngedrop. Jika pH ngedrop, maka tanaman bawang merah tidak akan bisa menyerap unsur hara dari dalam tanah. Yang keempat, pupuk kalsium juga dapat diberikan dengan cara penyemprotan. Ini biasanya untuk pupuk kalsium yang dilakukan penyemprotan adalah dengan kalsium cair
atau yang lebih irit lagi ini ada yang pakai Armen. Yang kedua, jenis-jenis pupuk kalsium yang mudah dijumpai di pasaran. Hanya sebagian saja mungkin yang akan kita sebutkan karena banyak sekali ini pupuk kalsium, baik yang tabur maupun yang cair. Berikut ini beberapa jenis merek pupuk kalsium yang beredar di pasaran. Yang pertama, kapur pertanian atau biasa kita sebut dengan kapur dolomit. Yang kedua, pupuk cantik, pupuk trasol kalsium, pupuk nitrabol, pupuk kalsium cap tawon, pupuk kalsium power, pupuk kalsium natural, pupuk kalsium suryakol, dan lain sebagainya. Kalau yang cair bisa kita menggunakan Armen, bisa kita menggunakan kalsium susu, bisa menggunakan kalsium B, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peran unsur kalsium atau Ca bagi tanaman. Peran unsur kalsium sangat dominan, terutama pada titik-titik tumbuh tanaman seperti pucuk muda dan ujung akar. Kekurangan kalsium menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan menurunkan kualitas buah. Gejala fisiologis akibat kekurangan kalsium misalnya pecah buah pada semangka, busuk lunak pada mangga, ujung dan tepi, daun mengering seperti terbakar pada kubis dan selada, busuk ujung buah pada tomat, bunga dan buah mudah gugur, tanaman mudah terserang penyakit jamur dan bakteri. Kalau di tanaman bawang merah ini biasanya tanaman akan rentan terserang penyakit jamur dan bakteri, juga akan pucuk. Daun bawang merah ini juga bisa menguning karena pH-nya akan ngedrop. Sifat kalsium yang tidak mudah berpindah dari daun tua ke daun muda dan sebaiknya memudahkan kita untuk mendeteksi gejala kekurangan kalsium. Gejala awal kekurangan kalsium dapat dilihat jika pada pucuk atau daun muda mengering seperti terbakar, busuk pada ujung buah, dan berhentinya pertumbuhan akar. Karena tanaman tidak bisa menyerap unsur hara makro pada bedengan kita. Unsur hara kalsium atau Ca dapat diperoleh pada produk-produk kimia misalnya nitrabor, kalsinit, pupuk cantik, dolomit, dan lain sebagainya. Juga bisa pupuk kalsium diperoleh dengan pupuk cair yang biasa kita gunakan, yaitu kalsium susu, kalsium B, Armen, dan lain sebagainya. Yang keempat, manfaat pupuk kalsium dalam memperkuat daya tahan tanaman dan meningkatkan hasil panen. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan daun dan batang tanaman. Yang kedua, meningkatkan zat hijau daun atau klorofil. Yang ketiga, meningkatkan hasil produksi tanaman. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil panen. Yang keenam, hasil panen lebih tahan selama transportasi. Yang ketujuh, hasil panen lebih tahan lama dalam penyimpanan. Yang kedelapan, akar tanaman lebih cepat menyerap kalsium dan nitrat yang ada di dalam tanah. Yang kelima adalah gejala kekurangan unsur kalsium atau Ca pada tanaman. Nah, ini kita bisa lihat dari tanaman kita melalui gejala apa saja yang ada pada tanaman ini, kekurangan kalsium atau kelebihan unsur kalsium pada tanaman kita. Yang pertama, pertumbuhan tanaman terhambat. Yang kedua, daun menguning, mengkerut, berukuran kecil dan mudah gugur. Bunga dan buah mudah rontok. Tanaman rentan terhadap serangan penyakit. Kualitas hasil panen rendah. Hasil panen mudah rusak atau membusuk. Penyerapan unsur hara oleh akar tanaman terhambat. Dan yang terakhir, biasanya kalau tanaman bawang merah, kalau kekurangan unsur kalsium atau yang ada di dalam tanah, pucuknya menguning, pucuk daun bawang merah yang muda ini akan menguning. Pertanyaan sekarang, apa efek jika tanaman kita kelebihan unsur kalsium pada tanah dan tanaman? Di tanah juga mengandung kalsium, di tanamannya juga kalsium. Kalau kelebihan, apa efeknya? Beberapa efek samping kelebihan unsur kalsium pada tanah dan tanaman antara lain: 1. Mempengaruhi pH tanah. Kelebihan kalsium dapat mengakibatkan tanah menjadi basa, ber-pH tinggi, jadi 7,0 ke atas. Seperti halnya pada tanah dengan pH rendah masam. Tanaman tidak mampu tumbuh secara optimal pada tanah basah atau tanah ber-pH tinggi. Yang kedua, menghambat pertumbuhan tanaman. Pada tanah basah, tanaman akan tumbuh kedil dan tidak mampu berproduksi secara optimal. Demikianlah manfaat pupuk kalsium yang bisa memperkuat daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Bisa kita lakukan dengan cara pemberian pupuk dasar dengan kapur dolomit dan pupuk
kimia lainnya. Juga kita bisa berikan dengan melakukan penyemprotan melalui daun dengan kalsium cair atau armen buatan kita sendiri, ini lebih hemat. Tetapi yang perlu dicatat adalah rajin-rajin khususnya untuk tani bawang merah ini mengecek pH tanahnya. Jadi sebelum melakukan tindakan atau penanggulangan terhadap tanaman kita akan tahu gejala yang dialami oleh tanaman bawang merah kita. Dukung terus channel Pemuda Bertani agar channel ini bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.